Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar lagi bersama-sama untuk mendengarkan suara Tuhan melalui kitab Wahyu. Di mana penyampaian kitab Wahyu itu disampaikan oleh Yohanes, ya. Yohanes, siapakah Yohanes ini sebenarnya? Kalau kita seringkali membaca firman Tuhan yang ada di Matius, ya. Di Matius, Lukas, Yohanes pasti kita akan mengenal siapa Yohanes yang dibuang ke sungai Patmos ini. Yohanes adalah saudara dari Yakobus yang menjadi murid langsung daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa nanti kita akan belajar Yohanes ini dibuang ke Pulau Patmos, ya. Dia adalah saksi yang setia ketika dia mengikuti belajar menjadi murid Yesus Kristus, ya, sampai dia dibuang ke sungai Patmos. Itu sebenarnya sangat ngeri sekali kalau kita akan menggali firman Tuhan satu persatu, ayat demi ayat, di mana kita nanti akan mengerti, ya. Pada waktu Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes murid Tuhan Yesus Kristus ini adalah murid yang paling setia dan murid yang paling tua pada saat itu, yaitu pada waktu kerajaan atau kaisar di Roma. Nah, di mana pada waktu itu rajanya yang bernama Domitian, itu raja yang paling keras. Pertama kali raja ini membuat patung, ya, membuat patung dirinya untuk diletakkan di rumah-rumah ibadah, ya. Barang siapa yang tidak menyembah atau tidak memuliakan, ya, Kaisar Domitian ini akan dihukum mati, dirajang, dipenjara. Bahkan kalau kita melihat, ya, kisah dari Yohanes ini sangat ngeri sekali. Sebelum dia dibuang ke sungai di Pulau Patmos, Yohanes ini dengan Kaisar Domitian ini digoreng hidup-hidup. Digoreng, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi dia memang saksi yang sangat setia kepada Tuhan. Dan Tuhan tetap ingin memakai Yohanes ini sebagai hambanya, sebagai saksinya. Maka Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa, ya. Digoreng mentah-mentah dengan minyak, ya, di dalam suatu tempat penggorengan. Tetapi Yohanes Pembaptis ini tidak mati, ya. Akhirnya Yohanes Pembaptis dalam kesakitannya, setelah digoreng itu, dia dibuang ke Pulau Patmos. Nah, Pulau Patmos ini adalah pulau untuk pembuangan para penjahat sebenarnya. Tetapi Yohanes ini sebagai pengabaran Injil, kebenaran kabar keselamatan. Karena tidak mau menyembah, ya, Kaisar Domitian ini, maka dianggaplah dia sebagai seorang penjahat. Nah, dari sinilah Yohanes ini sangat tekun, sangat berharap dan menjadi saksi, ya, yang mulia, ya, sampai titik akhirnya dia paling tua di antara rasul pada saat itu. Nah, mari kita akan belajar ayat per ayat supaya kita mengerti sejarah dari Yohanes ini, ya. Kita akan baca ayat yang kita nanti akan belajar ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20, ya. Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan. Penglihatan Yohanes di Patmos. Ayat yang ke-9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Nah,
Puji Tuhan. Di mana kita sudah mendengar di sini Yohanes berkata bahwa dia adalah saudara dan sekutu kita dalam kesusahan dalam kerajaannya. Apa yang dimaksud dalam kesusahan? Nah, di sini kalau kita melihat kata-kata dalam kesusahan, berarti pada saat itu penyebaran kabar keselamatan yang diberikan Yohanes ini adalah benar-benar keadaan yang mengerikan. Ya. Orang mengabarkan keselamatan, orang mengabarkan kebenaran, itu diburu oleh negara pada saat itu, yaitu Kekaisaran Domitian. Ya, diburu. Barang siapa yang percaya kepada Kristus diburu, dibunuh, dan dibantai. Sangat mengerikan. Tetapi Yohanes ini tetap setia kepada Yesus Kristus. Kenapa dia tetap setia? Sebab ketika Yohanes ini menjadi murid Yesus Kristus, dia diajarkan untuk setia kepada Yesus Kristus sampai pada akhirnya. Dan dia lebih yakin lagi setelah berpuluh-puluh tahun Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan dirinya lagi kepada Yohanes di Pulau Patmos. Nah, itu dia lebih yakin lagi. Maka pada saat hari ini judul dari firman Tuhan saat ini kami beri judul dengan Tuhan Yesus menunjukkan dirinya yang sejati. Siapa sebenarnya Yesus Kristus itu? Ya, kita akan berlanjut di dalam bagian C, bagian B ya. Di sini dikatakan dengan luar biasa, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Nah, dalam kerajaan yang dimaksud di dalam suatu kerajaan adalah suatu kumpulan orang-orang percaya pada saat itu yang digembalakan oleh beberapa orang kepala jemaat yang ada di pulau masing-masing. Nah, nanti kita akan lihat siapa yang mau diajak untuk bertekun kepada Yohanes Pembaptis itu, ya. Nah, di situ. Nah, kita akan berlanjut di dalam ketekunan menantikan Yesus Kristus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberitakan oleh Yesus. Nah, kesaksian yang diberitakan oleh Yesus pada waktu mengajar murid-muridnya berkeliling dari pulau ke pulau, dari Asia kecil di daerah Turki sana. Nah, Pulau Patmos ini sebenarnya yang ditempati Yohanes ini kira-kira di sebelah baratnya Turki saat hari ini. Turki itu seperti Efesus, Pergamus dan kurang lebih 80 km. Ya, 80 km dari pulau-pulau yang akan diberikan kabar tentang Yesus Kristus yang setia ini. Nah, puji Tuhan. Tuhan Yesus masih memakai Yohanes Pembaptis meskipun digoreng dia tidak mati, tetapi masih dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar keselamatan. Maka ketekunan Yohanes inilah, kesucian Yohanes inilah, kebenaran Yohanes inilah Tuhan mau menunjukkan jati dirinya yang sejati. Siapakah sebenarnya Yesus Kristus itu? Nah, seperti itu. Nah, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-10. Mungkin ada yang bisa membacakan ayat yang ke-10. Monggo Pak Yosua. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Puji Tuhan. Kalau kita melihat ayat ini ya, kita sangat bersyukur sekali. Di mana ayat ini berkata, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Nah, ini berarti adalah suatu penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sampai Tuhan berkata kepada Yohanes ini dengan suara nyaring. Suara nyaring ini berarti suara yang sangat jelas sekali. Ya, sangat jelas sekali pemberitaan itu diberikan kepada Yohanes.
Yohanes. Nah, suara itu sangat nyaring, sangat nyata, sangat jelas sekali pemberitaan ini. Dan di sini dikatakan juga dalam ayat yang 10, seperti bunyi sangkakala. Sudah nyaring, sudah bening seperti bunyi sangkakala. Apa yang dimaksud seperti bunyi sangkakala? Suara yang berpengaruh. Suara yang berpengaruh. Itu suara siapa? Itu adalah suara Yesus Kristus sendiri yang disampaikan kepada Yohanes di Sungai Patmos, ya. Kami akan bacakan ayat yang ke-11. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Puji Tuhan, hal yang luar biasa. Kenapa disuruh menyampaikan kepada 7 jemaat ini? Kepada ketujuh pulau yang di Pergamus, di Efesus, ya, dan di Smyrna, di 7 itu. Karena pada waktu itu keadaan orang-orang atau jemaat-jemaat Kristus pada saat itu mengalami suatu kebimbangan yang luar biasa, ya. Ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Pada waktu kaisar di Roma pada saat itu sangat kejam sekali. Dalam penguasaan raja atau kaisar Roma ini, ya, barang siapa yang mau percaya, yang mau menyembah Yesus, tidak mau menyembah patungnya dari kaisar ini, maka dia akan dibunuh, dibantai, dihukum seperti Yohanes ini. Nah, ketika Yohanes Pembaptis ini melalui prosesnya, penggorengannya, dia digoreng dengan minyak, dia masih setia. Bagaimana dengan keadaan kita saat hari ini? Saya kemarin membayangkan begitu luar biasanya Yohanes ini dalam penganiayaan, dia masih setia untuk mengabarkan Yesus sebagai juru selamat. Kalau kita pada saat ini, pada saat yang damai sejahtera, tidak kekurangan apapun, apakah kita bisa menyampaikan kabar keselamatan ini kepada teman kita, kepada saudara kita? Ya. Karena hari-hari ini adalah hari-hari akhir, hari-hari di mana, ya, penuh dengan sukacita. Tetapi hari-hari ini juga mulai kita akan terhimpit dengan yang namanya seperti yang dialami Yohanes ini, di mana kita seringkali harus, ya, ditekan. Semuanya harus dilakukan seperti pada waktu, ya, pada waktu pelayanan Yohanes ini. Yohanes begitu luar biasa. Dia sangat-sangat menjadi saksi yang setia. Dia sangat-sangat setia kepada Yesus Kristus sampai titik akhir. Dia tetap di Sungai Patmos, di Pulau Patmos, tetapi dia tetap mengabarkan kabar keselamatan. Dia tidak ingin semua umat manusia celaka, ya, jatuh ke dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi oleh kasih karunia daripada Allah Bapa yang ada di sorga melalui Yesus Kristus, maka semua orang boleh diselamatkan. Nah, dengan semangat yang luar biasa inilah Yohanes ini diberikan penglihatan-penglihatan melalui Tuhan Yesus menunjukkan jati dirinya, siapakah dia sebenarnya. Menyampaikan kepada Yohanes ini untuk disampaikan kepada 7 jemaat atau 7 malaikat Tuhan yang ada di pulau-pulau itu, ya. Mari kita akan melihat hal yang ketiga, ayat yang 13. Mungkin Mas Andreas bisa membacakan 13.
Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Puji Tuhan. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada, nah puji Tuhan, itu hal yang luar biasa ya. Apa artinya dari 7 kaki Dian? Kaki Dian itu adalah ke-7 jemaat, yaitu seperti yang mungkin di dalam ayat yang sudah dijelaskan ya kemarin ya. Ke-7 jemaat itu di mana saja? Ayat 11. Di mana saja? Di Efesus, Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ini yang dimaksud dengan ke-7 kaki Dian. Ya, yang disebut ke-7 kaki Dian adalah ke-7 jemaat, yaitu yang disebut juga ke-7 malaikat. Nah, aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki Dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu adalah seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Nah, ini digambarkan adalah suatu imam besar, yaitu yang berjubah putih. Ya, itu melambangkan adalah suatu imam besar. Siapa imam besar kita? Adalah Yesus Kristus. Berikat pinggang itu merupakan suatu kemuliaan. Jadi kebenaran imam besar yang penuh kemuliaan. Kalau kita ambil contoh pada saat hari ini yang kita melihat kita kan hari ini kita bisa melihat tumpeng ya, tumpeng ulang tahun kita genap 1 tahun saat hari ini. Di sini ada 7, yaitu 7 jemaat ya, yang ini dilambangkan oleh mungkin roti, klepon, dan cinil dan lain sebagainya. Itu ada 7. Ini adalah 7 jemaat. 7 jemaat yang dimana 7 jemaat ini di tengah-tengahnya yaitu tumpengnya ini apa ini? Gunungnya ini ya. Ini melambangkan daripada kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus ada di tengah-tengah ini, dan Tuhan Yesus senantiasa memberikan janji kepada para ke-7 jemaat itu untuk tetap setia untuk menerima janji daripada Allah. Janji apa kira-kira yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu ketika menghibur para jemaatnya? Yaitu janji keselamatan ditempatkan ke taman atau di surga. Nah, inilah maka ini ditunjukkan seperti kaki Dian 7 ini, dan di tengah-tengahnya adalah Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan janji di dalam setiap kehidupan kita pada saat hari ini. Tetapi pada 2000 tahun yang lalu ditunjukkan kepada ke-7 jemaat itu. Dah jelas ya, ditunjukkan kepada ke-7 jemaat yang pada saat hari ini sampai di tempat kita mendengar bahwa Tuhan Yesus tetap setia. Dan Tuhan Yesus memakai Yohanes ini, arti Yohanes adalah orang yang dipakai Tuhan ya. Jadi arti Yohanes adalah orang yang dipakai Tuhan, orang yang setia. Nah, puji Tuhan. Hal yang luar biasa yang pada saat hari ini sudah kita pelajari bersama-sama ayat demi ayat ya. Nah, berlilitkan ikat pinggang dari emas, ayat yang ke-14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api ya. Rambut putih adalah sebagai lambang orang yang penuh hikmat. Jadi Tuhan Yesus itu adalah digambarkan orang yang memiliki hikmat. Memang benar-benar Yesus itu yang memiliki hikmat. Maka kalau kita kekurangan hikmat, maka kita harus memohon kepada Tuhan melalui Roh Kudus atau melalui Roh Suci. Ya. Roh Suci. Nah, kita meminta kepada Roh Suci
untuk meminta hikmat kalau kita kekurangan hikmat. Siapa roh suci itu? Roh suci itu adalah roh yang memimpin kita kepada jalan kebenaran, yang menghibur pada waktu kita susah, yang menuntun kita pada waktu kita terpeleset. Kita akan jatuh dalam dosa, pasti ada suara Roh Kudus untuk mengingatkan. Misalkan saya jalan-jalan di pinggir jalan, bertemu dengan buah apel di pinggir jalan yang sangat menggiurkan saya. Mungkin pada saat itu saya tidak punya duit mau beli ya, tetapi saya berpikiran jelek, enaknya buah apel itu tak ambil, tak makan, begitu segarnya. Tetapi Roh Kudus di dalam hati kita pasti akan mengingatkan, yo jolah, wong iku ora melok duwe, iku yo dagangane wong didol meneh. Lek kok jumuk wong kan rugi. Nah, seperti itu. Jadi Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita supaya kita tidak bertindak untuk berbuat ceroboh atau berbuat dosa. Ya puji Tuhan. Ya dengan jelas dikatakan di situ berpakaian putih dan berjubah panjang, dan di sini dikatakan di dalam ayat 14 kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Ya, kalau kita melihat orang bisa melihat ya, orang yang benar tidak memiliki kesalahan apapun. Kalau dia bertemu dengan seseorang musuhnya yang mempunyai salah, pasti orang itu bertatapan sangat tajam sekali. Apa maksudnya? Nyala seperti api. Pasti orang yang benar ini menunjukkan ketegasannya. Nyala seperti api itu menunjukkan ketegasannya, kebenarannya. Pasti orang yang salah tadi kalau bertatapan dengan orang yang tegas, orang yang benar, pasti akan tidak kuat. Karena dia merasa salah. Tetapi orang yang benar ini pasti akan menatap dengan tegas. Maksudnya dengan kebenaran. Dengan tegas, dengan kebenaran. Itu yang dikatakan matanya menyala seperti api. Itu adalah hal yang luar biasa ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes. Ayat yang ke-15, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah ya. Kaki manusia itu kan dipandang seperti pada waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya ya. Itu adalah kaki yang biasa, tetapi ini dipandang sebagai kaki seperti tembaga yang mengkilap. Berarti Tuhan Yesus menunjukkan keilahiannya, kekuatannya kepada seluruh umatnya. Mulai dari sini Tuhan Yesus sudah menunjukkan kekuatannya. Tuhan Yesus sudah menunjukkan keilahiannya. Tuhan Yesus menunjukkan sebagai Allah yang benar. Allah yang benar, Allah yang kuat, Allah yang kokoh, Allah yang tidak terkalahkan. Allah yang akan membawa semua umatnya dalam kerajaan surga. Dilambangkan dengan kaki sebagai tembaga yang mengkilap. Kalau kaki ini dibentuk dari tembaga, pasti sangat kuat sekali. Apalagi mengkilap, menandakan suatu cahaya yang luar biasa. Yang datang, itu masih kakinya saja. Ya. Seperti itu. Penglihatan Yohanes di sungai Patmos. Ya. Dan suaranya bagaikan desau air bah. Kalau kita melihat tsunami ya, begitu menggelora luar biasa sampai pada orang ketakutan semuanya. Nah, ini Yohanes Pembaptis mendengar suaranya juga seperti itu. Suaranya seperti air bah. Berarti suaranya sangat berpengaruh luar biasa sampai dia mengalami suatu ketakutan pada saat itu. Ketika mendengar suara daripada Tuhan itu. Suara yang berpengaruh.
Ayat yang ke-16, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Puji Tuhan, hal yang luar biasa dikatakannya dengan dasar penglihatan Yohanes itu. Di tangan kanannya memegang 7 bintang. Siapa 7 bintang ini? 7 bintang ini adalah 7 malaikat Tuhan yang menyertainya pada waktu akan kedatangan Tuhan Yesus nanti. Ke-7 bintang itu adalah ke-7 malaikat yang menyertainya. Apa ada kalau kita melihat sejarah daripada nabi-nabi yang diikuti para malaikat? Tidak ada. Pasti Allah langsung berfirman kepada orang itu menyampaikannya. Mungkin ketika kita melihat sejarah Musa diberikan mujizat. Tetapi ketika Musa melihat di Gunung Sinai, gunung kelihatannya terbakar berkobar-kobar api, tapi Tuhan berkata apa? Jangan mendekat, engkau akan terbakar. Padahal itu adalah malaikatnya saja yang menunjukkan jati dirinya, gambaran pesan dari Tuhan Yesus Kristus yang dibawa oleh malaikat itu. Yohanes saja tidak boleh mendekat karena Nabi Musa tidak boleh mendekat karena saking sucinya Gunung Sinai yang pada saat itu Tuhan turun melalui malaikatnya itu, ya, yang memberikan 10 hukum Taurat itu di situ. Itu Nabi Musa. Siapa lagi yang diberikan pesan-pesan itu? Mungkin kita bisa melihat nabi-nabi yang suci seperti Henokh yang langsung diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Dia setiap harinya bergumul dengan Tuhan. Sangat akrab sekali. Nabi Nuh diberikan janji oleh Tuhan. Dia diberi penglihatan. Dia diperintah Tuhan untuk membuat perahu. Bahwa dunia akan dihapuskan dari muka bumi ini. Nah, itu terjadi pada saat hari ini nanti. Ketika orang-orang sudah memerangi kebenaran, setiap orang-orang tidak percaya kepada Yesus yang membawa satu keselamatan, maka dunia ini saya yakin akan digulung. Tuhan sebentar lagi akan datang menggenapi setiap firman-Nya, menggenapi janji-janjinya. Karena kita melihat tanda-tanda akhir zaman ini sangat mengerikan. Sudah beberapa tanda sudah ditunjukkan, peperangan di mana-mana. Sakit penyakit sampar di mana-mana. Orang sakit 1-2 hari mati meninggal. Apalagi ketika kita keserang COVID ini, sudah berapa ribu juta miliar orang yang meninggal di seluruh dunia. Ini adalah suatu tanda-tanda kedatangan Yesus atau Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya. Dengan jelas dikatakan dengan jelas, sangat jelas sekali. Ya. Dia membawa ke-7 malaikatnya ini. Untuk apa ke-7 malaikat ini nanti? Kita nanti akan bahas ke-7 malaikat itu di ayat-ayat sesudahnya ini nanti. Mungkin minggu depan kita akan bahas ke-7 malaikat ini. Malaikat itu nanti ada yang disuruh menerompet, meniup sangkakala, menimpakan suatu tulah, seperti tulah penyakit, tulah sungai-sungai dan air menjadi darah. Itu nanti satu persatu malaikat itu menerompet, menyaksikan curahan tulah-tulah kepada manusia. Supaya apa manusia diberi tulah itu? Supaya yang baik semakin baik, yang jahat semakin jahat. Pada saat tulah-tulah itu nanti disebarkan oleh para malaikat ini, semua orang ingin mati dan ingin bunuh diri, tetapi tidak bisa mati. Ini loh buatan. Itu janji Tuhan. Ya. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua.
Apa maksud dari mulutnya keluar sebilah pedang. Dari mulut Tuhan Yesus ini keluarlah firman Tuhan yang tajamnya seperti pedang bermata dua, tajamnya, yang dapat memisahkan antara tubuh kita dan jiwa kita. Ya. Itulah yang dikatakan pedang bermata dua. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Itu hal yang luar biasa. Itu menggambarkan suatu kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Manusia tidak sanggup untuk memandang Tuhan. Kenapa? Orang-orang ketika kelahiran Yesus baru sanggup memandang Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Allah Bapa kita yang ada di sorga, kalau langsung datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, kita akan kembali lagi melihat seperti Musa. Musa adalah orang yang suci, orang yang dipakai Tuhan. Begitu melihat sinar kemuliaannya Tuhan saja, dia sudah tidak kuat. Dia harus menjauh dari tempat itu. Bahkan dia tertelungkup dan sujud menyembah Tuhan. Itu tidak kuat, hanya malaikatnya saja. Apalagi di sini dikatakan wajahnya seperti matahari yang terik. Betapa mulianya Tuhan itu. Tidak sanggup semua orang melihat. Tetapi ketika Allah yang ada di surga turun ke dunia, mengambil rupa sebagai manusia, maka setiap orang dapat melihat. Mengambil rupa siapa itu? Yaitu Nabi Isa Al-Masih, atau yang disebut di dalam kitab Injil adalah Yesus Kristus. Jadi kalau Allah tidak mengambil rupa manusia, tidak ada manusia yang selamat. Semuanya serba takut. Oh, Allah itu maha suci, Allah itu maha tinggi, Allah itu maha mulia. Maka senantiasa dia akan menjaga kedekatannya kepada Bapa yang ada di sorga. Tetapi ketika Bapa yang ada di sorga menunjukkan kasihnya melalui Yesus Kristus, maka orang-orang yang percaya memanggilnya adalah Bapa. Jadi hubungan orang-orang percaya itu sangat dekat sekali dengan Sang Penciptanya, seperti antara Bapa dan Anak. Jadi tidak jauh. Jadi kita sudah tidak memerlukan orang lain, ya. Tidak memerlukan orang lain, tabib, dukun, dan lain sebagainya. Karena kita adalah lebih tinggi daripada mereka semuanya. Buktinya apa? Buktinya Tuhan Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Barang siapa yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ya, maka ia tidak dapat sampai kepada Bapa yang ada di sorga." Nah, Bapa yang ada di sorga itu siapa? Yaitu gelar Sang Pencipta yang menciptakan seluruh alam dan seisinya ini. Maka kita melalui Yesus Kristus kita didekatkan dengan Bapa. Kita juga memanggilnya dengan Bapa. Makanya orang-orang percaya memanggil Tuhan Sang Pencipta itu adalah Bapa. Maka ada juga Bapa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah hari ini kami makanan kami yang secukupnya. Ya, seperti itu. Jadi kita memanggil hanya Bapa, bukan ilah-ilah yang tidak kita kenal, tetapi Allah yang kita kenal melalui nama anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Mungkin ayat yang ke-17 ada yang bisa membacakan? Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Puji Tuhan. Tuhan mengatakan, "Aku adalah awal dan yang akhir."
Di mana di dalam ayat ini dikatakan dengan jelas, Yohanes ketika melihat ya, Yesus Kristus, dia tersungkur, dia ketakutan, dia kagum, terkagum-kagum. Kenapa dia kagum pada saat itu? Dia sampai tersungkur. Dipikir Yohanes pada saat itu, ketika Yohanes naik ke surga, ketika bangkit dari antara orang mati, setelah Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu mengajar murid-muridnya selama 40 hari 40 malam, Tuhan Yesus Kristus disaksikan oleh seluruh para murid dan seluruh orang-orang di daerah itu, seluruh mata melihat. Kenaikan Yesus Kristus diangkat ke surga, disaksikan setiap mata. Ya. Pikir Yohanes, Tuhan Yesus tidak akan kembali lagi menampakkan kepada murid-muridnya. Tetapi ketika berpuluh-puluh tahun lamanya, Tuhan Yesus kembali menampakkan wujudnya, bercerita, menyampaikan pesan kepada Yohanes. Maka dia sangat kagum dan dia takut ketakutan yang luar biasa pada saat itu. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Ya. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir. Bapa di surga menunjukkan kasihnya lagi kepada Yohanes. Ketika Yohanes mengalami suatu ketakutan, mengalami suatu kekaguman sebagai guru dan dia sebagai muridnya, ya. Ketakutan yang luar biasa, dia tidak bisa ngomong, dia tersungkur di hadapan Tuhan pada saat itu. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Jangan takut. Nah, setiap anak-anak Tuhan ini dilarang untuk mempunyai suatu ketakutan. Karena ketakutan akan membawa dampak yang sangat jelek. Ketika kita akan melakukan suatu hal yang baik, misalkan kita akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Engko aku gak saksi ning kono tentang kebenaran, aku dibandemi, aku dilokne, aku diejek. Ya. Aku dilolokne orang kafir, orang Kristen adalah orang kafir, orang yang tidak layak masuk dalam kerajaan sorga. Itu bagi orang-orang yang tidak mengerti kebenaran di dalam Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah, Injil itu adalah kebenaran adanya. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Yohanes yang ada di Sungai Patmos. Ya. Dia mengajarkan kembali kepada Yohanes ini. Kenapa dia menunjukkan dirinya? Mengapa dia memegang Yohanes? Mengapa Yohanes disuruh menulis lagi? Karena pada saat itu adalah besar-besaran penganiayaan atas orang-orang yang mengikuti Yesus. Tadi sudah kami jelaskan di awal-awalnya. Ketika orang-orang yang menyembah Yesus Kristus dikejar-kejar sama Kaisar Domitian, yaitu orang yang berkuasa di Roma pada saat itu. Ya. Dia adalah seorang yang ahli perang yang sangat kejam. Maka dia membentuk suatu patung yang ditempatkan di rumah-rumah ibadah. Pada saat itu seluruh rumah ibadah harus ada patung Kaisar Domitian ini. Karena kalau rumah ibadah tidak ada patung dari Kaisar Domitian ini, maka dianggaplah orang itu menentang kekaisaran Domitian. Maka pantas bagi mereka dihukum mati. Padahal pada saat itu kalau kita menggali kebenaran firman Tuhan atau para bapak-bapak gereja pada saat itu, ya, Kaisar Domitian ini adalah orang yang takut akan Tuhan sebenarnya. Dia mengakui bahwa kebesaran Yesus Kristus adalah luar biasa. Dia sebenarnya sangat takut dan enggan kepada kebenaran yang dibawakan oleh Yesus Kristus. Tetapi para bawahannya Kaisar ini menentang.
Ya kaisar, kamu harus membuat patung, kamu harus disembah karena kamu adalah yang mulia. Itu para bawahannya itu menekankan seperti itu. Sehingga dengan terpaksa dia menurut dengan para panglimanya, dengan para bawahannya, para menteri-menterinya. Wis sakarepmu lah kalau seperti itu. Maka Tuhan menekankan kembali kepada Yohanes untuk memberitakan kabar itu kebenaran, bahwa dia sudah menampakkan diri lagi kepada Yohanes di di Pulau Patmos untuk disampaikan kepada ketujuh jemaat ini. Sehingga dalam penganiayaan seperti apapun, Tuhan tetap ada di tengah-tengah mereka. Ya, seperti tumpeng ini, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Maka setiap jemaat, ketujuh jemaat ini melihat bahwa Yesus masih hidup. Yesus sanggup memelihara mereka. Disinilah kekuatan, ya, dari anak-anak Tuhan yang senantiasa berharap kepada Yesus. Dan dia sendiri berkata, aku adalah awal dan akhir. Berarti ketika penciptaan Adam, dia sudah ada Yesus Kristus itu. Sampai Abraham dia sudah ada, pernah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Nuh. Ya. Itu sebagai Tuhan yang belum mengambil rupa sebagai manusia. Ketika turun ke dunia mengambil rupa, yaitu sebagai manusia berbentuk Nabi Isa atau Yesus Kristus, barulah itulah digenapi janji-janji Allah atau agenda Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Sebab banyak sekali orang-orang di luar sana tidak mengerti ya, kalau Tuhan Yesus datang ke dunia mengambil rupa sebagai manusia itu. Kadang orang begini, orang Kristen Tuhannya aja manusia, matinya aja disalib, dia dibunuh dan digantung, dicambui oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dia tidak mengerti bahwa maksud agenda Allah mengambil rupa sebagai manusia adalah untuk menghapuskan dosa manusia. Arti Yesus dicambuk, dipukuli, diludahi itu adalah karena Yesus itu adil. Keadilannya di mana? Keadilannya sebenarnya kitalah yang menerima cambukan, kitalah yang menerima hukuman, masuk dalam siksaan yang kekal. Tetapi sudah diterima Yesus Kristus sebagai gantinya untuk menghapuskan segala dosa kita, maka dibawanya oleh Yesus Kristus di kayu salib. Tanda kematian Yesus Kristus itu adalah membawa dosa-dosa kita dan kesalahan kita, sehingga kita boleh disucikan, dikuduskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebenarnya semua manusia ini penuh dengan dosa. Kenapa Bapa di sorga menganggap kita ini sebagai anak-anaknya? Sebenarnya bukan kita yang dipandang oleh Bapa yang ada di sorga, tetapi Yesus Kristus yang ada di dalam hati kita. Karena Yesus Kristus adalah saksi yang setia, dia yang mau menggantikan hidup kita yang dosa ya di kayu salib. Itu dosa-dosa kita sebenarnya, kesalahan-kesalahan kita yang dibawa oleh Isa Al-Masih di kayu salib. Nah, setelah dosa-dosa itu dibawa oleh Yesus Kristus di kayu salib, matilah Yesus Kristus. Itu adalah tanda suatu penghukuman yang kedua, jatuh ke dalam neraka, dibawa mati 3 hari 3 malam. Tetapi ketika mati 3 hari 3 malam, Tuhan Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu kebangkitan yang sulung. Kenapa kita katakan kebangkitan yang sulung? Tidakkah sebelumnya ada orang yang sudah mati bangkit lagi, seperti Nabi Elia, ya? Terus orang-orang yang sudah mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Iya, mereka setelah dibangkitkan kan dia mati lagi, maka tidak bisa dikatakan
kebangkitan yang sulung. Tetapi ketika Yesus Kristus dikatakan kebangkitan yang sulung, sebab dia telah mati dan bangkit lagi menjadi sang penguasa tunggal. Sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai penyelamat. Ya, sebagai penyelamat. Sebagai orang yang berkuasa. Maka di sini dikatakan yang awal dan yang akhir. Yang akhir itu yang awal sudah kita uraikan tadi. Yang akhir bahwa dia sebagai raja yang memimpin seluruh umat manusia nanti. Dulu sampai sekarang sampai yang akan datang. Itu tetap dalam kuasaan Tuhan Yesus. Ya. Kita akan lanjut ayat yang ke-18. Mungkin Mas Andreas bisa membacakan. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Sudah nyata sekarang di dalam ayat yang ke-18 ini. Siapa yang memegang kunci maut? Siapa yang memegang kerajaan maut? Banyak orang mengatakan seperti ini. Saya sering kali dengar. Orang besok kalau sudah mati, semua orang itu masuk neraka. Tetapi ketika besok orang sudah habis dosanya dibakar oleh api, maka dia akan diangkat ke surga karena dosanya sudah hilang. Itu adalah bohong besar, tipuan iblis mengiming-iming memberi permen supaya orang banyak ikut kepada dia. Tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus yang memegang kunci maut ini bagaimana dengan Tuhan? Berarti dalam kuasa Tuhan Yesus. Ya, kalau Tuhan Yesus membukakan kepada orang-orang yang di neraka itu, kalau tidak, sudah putus hubungan kita. Maka dari itu, ketika kita masih hidup, marilah kita berbakti, menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dia yang benar-benar memegang kunci maut dan kerajaan maut. Kerajaan maut itu adalah kumpulan orang-orang yang mengikuti. Di dalam Injil dikatakan ada Lucifer. Lucifer itu adalah raja setan. Bapa segala dusta. Dusta apapun dihalalkan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, orang-orang yang ditipu, urusan sok. Sok lewis dosa kuntek dibakar ning neraka, aku iso munggah swarga. Lah sapa sing ngunggahne? Hah? Sinten Bokardi sing ngunggahne? Mboten nenten. Mboten nenten sing ngunggahne. Lah wong mboten ngabekti kalih Gusti Salmasih, nggih to? Lah pun dikunci kalih Gusti. Napa ngoten nggih? Setelah orang-orang itu sebenarnya jatuh dalam dosa, masuk ke dalam jurang maut, berarti dia masuk dalam kekekalan penyiksaan yang tiada henti-hentinya. Yang mengunci, yang membawa kunci dikunci, tak ceklek, wis gak iso obah, wis ning kono. Sapa sing berhak membuka? Enggak ada yang berhak membuka. Karena dia yang memegang kunci. Dia juga yang menguasai kerajaan maut ini. Kerajaan maut adalah kerajaan penyiksaan kekal selama-lamanya. Nah, pada saat hari ini marilah kita bersyukur pada waktu kita mengenal kabar kebenaran yang ada di dalam kitab Wahyu ini. Karena kitab Wahyu ini jarang dikupas, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Katanya kitab Wahyu ini kalau dikupas banyak orang yang takut, ngeri dan lain sebagainya kalau membaca kitab Wahyu. Sebenarnya kalau kita mendengar kitab Wahyu ini, kita seharusnya semakin dekat, semakin melekat kepada Tuhan. Karena kita tahu akan hukum Tuhan. Kita tahu rahasia-rahasia Tuhan yang akan diberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Rahasia apa kira-kira yang akan ditunjukkan kepada Bapak Ibu oleh Tuhan Yesus?
rahasia sebagai anak-anaknya. Kalau anak, ya kalau bapaknya mempunyai harta yang kekal di surga, mosok anaknya gak dikai warisan. Kira-kira dikai apa ya? Anak yang setia, anak yang menurut bapaknya pasti akan diberi. Nah, harta warisan ini adalah surga. Itulah warisan kita besok, yaitu menerima hidup kekal dalam kerajaan surga yang sudah disampaikan oleh Yesus Kristus pada waktu dia melayani di bumi dulu, yang dicatat oleh para rasulnya, sehingga pada saat hari ini kita boleh mendengar. Sudah jelas ya? Yang memegang kunci maut adalah Yesus Kristus. Yang sanggup membukakan siapa? Kalau Tuhan Yesus tidak mau membukakan bagaimana? Tutup terus selama hidup. Hidupnya kekal selama-lamanya, tidak ada batasnya. Ngerinya seperti itu. Pengen mati guys, so mati wong adanya dalam alam penyiksaan. Ya, puji Tuhan. Kita lanjut. Ayat yang ke-19. Siapa yang Karena itu, tertuliskanlah apa yang telah kulihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. lanjut. Ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Puji Tuhan. Dan ayat 19 dan ayat 21 ini adalah suatu berkat yang seharusnya kita terima. Apa yang diterima Yohanes Pembaptis, ditunjukkan ketujuh bintang, ya. Yang ditunjukkan ketujuh bintang adalah ketujuh malaikat itu. Dan ketujuh kaki dian itu adalah ketujuh jemaat yang menyertainya. Jadi ketujuh malaikat itu menyertai ketujuh jemaat. Saya yakin di tempat ini juga ada malaikat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Ada amin enggak? Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kursi-kursi yang kosong ini ditempati para malaikat. Karena ini janji Tuhan. Janji Tuhan itu memegang ketujuh bintang itu adalah ketujuh malaikat untuk menyertai ketujuh jemaat. Nah, termasuk kita-kita ini adalah jemaat daripada Tuhan. Kemarin sudah kita jelaskan di dalam pasal yang keempat sampai ayat yang ke-9 bahwa kita ini sebenarnya ketujuh jemaat ini adalah ketujuh imam. Kemarin saya ngomong, ya, kita harus berbicara kepada saudara kita di samping kita. Kita sekarang adalah jadi imam. Coba kita katakan kepada di sebelah kita. Kita sekarang adalah imam. Kita adalah imam. Apa artinya imam itu? Wakil daripada Allah untuk menyampaikan kebenaran keselamatan itu kepada orang lain. Bagaimana dengan orang yang tidak mau menerima kabar keselamatan itu? Urusan mereka dengan Tuhan. Asalkan kita sudah menyampaikan kebenaran keselamatan kepada orang lain. Kita sangat bersyukur, ya. Kita disertai Tuhan. Kita disertai sampai saat hari ini. Tuhan masih menyertai. Kita akan teringat 2 Februari, minggu kedua atau Februari kedua, yaitu bulan Februari tahun yang lalu, tahun 2001. Pertama kali kita mengadakan ibadah. Selama 1 tahun persis, sebenarnya besok ya 1 tahunnya, tapi kita ambil hari ini karena hari ibadah ini, hari Minggu. Kita buka pertama kali ibadah ini. Bagaimana rasanya setahun ini?
Ada penyertaan Tuhan enggak? Yakin aja. Luar biasa. Karena kalau tidak ada penyertaan Tuhan mungkin kita tidak bisa ibadah. Satu, kita mungkin satu persatu kena penyakit, ya, sudah digeser ke mana? Ya, ke tempat terakhir dari Pak Tondengi, tempat terakhir kita di pemakaman, rumah masa depan. Tapi sampai saat hari ini kita masih diberi kesegaran, kesehatan, kita merasakan damai sejahtera, itu karena Tuhan. Maka hari ini kita akan merayakan hari ulang tahun, ucapan syukur kita kepada Tuhan, ya. Ucapan syukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk memperoleh keselamatan, ya, yang dari Tuhan Yesus Kristus.